dekatmu di segala masa. Ku penuh asa, tanah tanganmu yang kuat topangku. Ku memilih untuk senangkanmu. Ku memilih untuk tetap dekatmu, tetap murni seperti hatimu. Tuhan menyenangkan pilihan yang terbaik. Ku memilih untuk senangkanmu. Ku memilih untuk tetap dekatmu di segala masa. Ku penuh asa, karena tanganmu yang kuat topangku. Ku memilih untuk senangkanmu. Ku memilih untuk tetap dekatmu, tetap murni seperti hatimu. Tuhan menyenangkanmu, pilihan yang terbaik. Menyenangkanmu, pilihan yang terbaik. Kau penulis hidupku, kau buat segalanya baru. Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Ku dicipta untukmu dan membawa harum namamu. Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Kini ku datang mencari wajahmu, mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku menyembahmu sampai akhir hayatku. Kau memahami hatiku, hanya kau yang mengertiku selalu. Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Kini ku datang mencari wajahmu, mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh
sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku, sampai akhir hayatku, sampai akhir hayatku. Dan ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembahmu.
Terima kasih Tuhan, terima kasih kami mengucap syukur Tuhan untuk malam hari ini Tuhan. Kami boleh bersama-sama Tuhan dalam persekutuan ini Tuhan. Kau yang terus Tuhan pimpin dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kau mau berkati Tuhan untuk anak-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah itu keluar dari kerinduan hatinya Tuhan dan berbuah dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kau bukakan pintu hati kami Tuhan, bukakan pintu telinga kami Tuhan, biarlah kami boleh mendengarkan dengan baik Tuhan, dan biarlah itu merema dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih, kami mau serahkan semuanya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Oke, silakan Eri share firman Tuhan. Terima kasih Saudara Alek. Shalom teman-teman semua. Shalom. Shalom, selamat malam. Halo, selamat malam. Terima kasih Pak Mas Alek ya. Pak Alek sudah memimpin pujian. Tuhan sangat berkati. Ini kita ada 21 peserta malam ini. Ya, nanti lain waktu kita akan bertambah ya yang bisa join. Ya, selamat malam sekali lagi. Dan untuk teman-teman yang belum mute mic-nya, minta tolong di mute supaya kita tidak mengganggu yang lain. Ya, sementara saya dulu yang on. Ya, izinkan saya untuk share screen. Nah, malam ini kita mau belajar tentang dari tokoh Yakub. Apakah sudah terlihat? Sudah ya. Nah, ini kita ya, judulnya adalah pengharapan Yakub. Nah, teman-teman, beberapa kita semua tahu ya Yakub siapa. Nah, siapa sih Yakub itu? Sebagai anak kembar dalam kandungan ibunya dan saudara kembarnya bernama Esau, ia berusaha merebut posisi dan dilahirkan dalam
keadaan sedang memegang tumit Esau. Ketika Ribka ibunya itu bertanya kepada Allah, apa yang sedang terjadi di dalam kandungannya? Allah menjelaskan bahwa sedang ada dua bangsa di dalam kandungannya yang kelak akan berpisah. Salah satu akan lebih kuat dan yang tua akan melayani yang muda. Itu di Kejadian 25 ayat 23 sampai 24. Nah, Esau ini adalah saudaranya ya. Esau itu seorang pemburu yang merupakan anak kesayangan ternyata. Kesayangan ayahnya. Karena dia seorang pemburu, dia mempersembahkan daging buruannya itu ya, yang dibawa ke ayahnya, dan ayahnya senang ketika berburu membawa daging pulang, dan itu adalah kesukaan ayahnya, Ishak. Dan sebaliknya, Yakub adalah anak kesayangan ibunya. Itu di Kejadian 25 ayat 28. Dan Yakub itu adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Ayat yang ke-27 kita bisa baca. Nah, sikap pilih kasih inilah yang akan menghantui generasi penerus keluarga itu. Terutama dalam kaitannya dengan Yusuf, putra Yakub ya. Yakub begitu menyukai Yusuf sehingga menimbulkan iri hati di antara para anak-anaknya yang lain. Dan iri hati mereka hampir menyebabkan Yusuf meregang nyawa. Kita generasi sebelumnya ya, Abraham kemudian melahirkan anaknya Ishak gitu ya, dan kemudian Ishak mempunyai anak, salah satunya Yakub. Siapa sih Abraham? Abraham disebut sebagai bapak orang percaya. Kalau Ishak disebut sebagai anak perjanjian, dan Yakub disebut sebagai apa? Sepertinya ada yang salah nih sebagai sebutan Yakub. Dalam penafsirannya itu Yakub itu sebagai penipu, dia menipu. Yakub seorang pencuri, tukang tipu, tukang curang. Ya, karena dia dengan dorongan dan desakan ibunya, maka menipu, mencurangi dan berhasil mencuri hak kesulungan dan berkat kakaknya Esau. Ketika Ishak sudah tua dan penglihatannya kabur, ia mengira bahwa ajal sudah dekat dan merencanakan pemberian berkat anak sulung pada Esau. Ketika mendengar rencana ini, Ribka bersiasat menipu Ishak supaya Yakub yang diberkati. Ya, karena Yakub kan anak kesayangannya Ribka, anak kesayangan ibunya. Nah, dengan demikian Yakub merebut berkat dari ayahnya. Jadi atas penipuan itu Esau bersumpah akan membunuh Yakub ketika masa berkabung atas kematian ayahnya berlalu. Namun yang terjadi, ayahnya masih hidup selama 20 tahun mendatang. Nah, kita tahu ya cerita Yakub setelah itu. Untuk menghindari Esau, maka Ribka meminta supaya Ishak mengutus Yakub mencari istri dari kaumnya sendiri, sehingga Ishak itu menyuruh pergi ke pamannya yang bernama Laban yang tinggal di kampung halamannya di Haran. Diberi pekerjaan oleh Laban menggembala kawanan ternak dengan tawaran bahwa akan diberi upah gitu. Tapi Yakub menawar upahnya, dia mau bekerja, tapi selama 7 tahun maka ia akan menikahi Rahel, putri Laban yang ia kasih. Akan tetapi di kemudian hari
Yakub bakal menyadari bahwa pamannya itu merupakan penipu juga sekaliber dirinya sendiri. Ya, jadi pada malam pernikahan Yakub itu Laban menukarkan putri sulungnya Lea sebagai pengganti Rahel. Dan akhirnya Laban setuju memberi Rahel pula setelah melewati masa pernikahan seminggu dengan Lea. Jadi jika ia bersedia bekerja 7 tahun lagi lamanya, maka Rahel pun juga akan diberi gitu kan. Dan meskipun kedua wanita ini tetap menyandang sebagai status istri, Yakub lebih mencintai Rahel dibanding Lea. Dan ini sebuah sumber perseteruan dalam keluarga mereka. Nah, Yakub oleh Tuhan diberi nama Israel. Di Kejadian 32 ayat 28, yang akhirnya menjadi ayah dari 12 anak nenek moyang 12 suku Israel. Nah, mengapa Tuhan memilih mengapa Tuhan memilih Yakub yang merupakan sebuah teka-teki ya. Mengapa sih Yakub ini kan seorang penipu. Dia bukan anak sulung. Dia memiliki karakter yang sangat rendah dan buruk. Tapi sesungguhnya Yakub adalah sebuah gambaran dari manusia yang sudah jatuh dan kehilangan kemuliaan Allah. Dan ternyata Yakub itu adalah sebuah gambaran dari manusia yang sudah jatuh dan kehilangan kemuliaan Allah. Dalam kisah mereka, kita melihat betapa pentingnya kekeluargaan, betapa pentingnya keluarga, dan pengaruh keteladanan dari keluarga. Tema seperti tipu muslihat, keberpihakan, konflik dalam keluarga, mungkin berkat yang tak disangka, pemulihan, dan iman mengalir di dalam naratif hidup mereka. Dalam sebagian besarnya kita melihat bahwa Allah itu, ya puji Tuhannya, Allah itu setia kepada janjinya. Ia memilih menggenapi tujuan kerajaannya melalui orang-orang dosa yang bersedia percaya kepadanya. Meskipun kita bergumul dengan pola hidup yang masih penuh dosa, tapi di dalam Kristus kita mendapatkan pengampunan dosa dan kemampuan untuk mengatasi dosa. Dan puji Tuhan, kita diundang untuk ikut serta dalam karya Allah di dalam dunia. Tuhan dapat dan akan memakai kehidupan kita, tidak peduli dengan ketidaksempurnaan kita, untuk membawa kemuliaan-Nya. Tuhan dapat memakai kita meskipun masa lalu kita kotor dan kemampuan kita kelihatan tidak berguna. Nama Yakub sebagai penipu tadi menandai sebagian besar hidup Yakub. Namun ia jugalah Israel. Namanya itu diganti oleh Tuhan, Israel. Sosok yang menerima janji Allah yang tergenapi. Allah menampakkan diri pada Yakub dan Yakub mempercayai janji Allah. Ya. Jadi di tengah kegagalan Yakub, Allah memilihnya untuk menjadi pemimpin bangsa yang besar yang menyandang namanya sampai hari ini. Meskipun demikian, kita tidak mengetahui banyak tentang sosok Yakub yang berada di tengah berbagai peristiwa, dikelilingi oleh sosok-sosok penting lainnya. Yakub tidak dikenal oleh hikmatnya dan keberaniannya yang hebat. Dan seolah-olah tampak bahwa Yakub itu hanyalah alat yang pasif di tangan Allah. Tetapi itu anggapan salah. Meskipun kita tidak melakukan hal-hal yang besar bagi Allah, itu
tidak berarti kita tidak penting bagi Allah. Jika ya meskipun kita itu seolah-olah tidak melakukan hal-hal yang besar bagi Allah, tapi itu tidak berarti kita tidak penting bagi Allah. Kita perlu mempertimbangkan kehidupan Yakub dan mengingat bahwa di tengah-tengah kegagalan kita, Allah itu masih dapat melibatkan kita di dalam rancangannya. Rupanya pilihan Tuhan itu tidak berdasarkan bagaimana tingkah laku seseorang. Tuhan memilih orang yang Dia inginkan. Tuhan memilih orang yang merupakan pilihan atau merupakan yang Tuhan inginkan. Dalam kasus ini, Dia memilih Yakub, seorang muda yang curang. Apakah ini adil? Ya, Tuhan sepertinya tidak adil toh Tuhan. Wong Yakub itu sudah mengambil hak kesulungan Esau, mengambil berkatnya Esau, kemudian menipu juga Laban. Dan ya, tetapi Tuhan memilih Yakub. Rasul Paulus dalam Roma 9 itu mengatakan bahwa kita tidak mempunyai hak untuk menyalahkan pilihan Tuhan. Karena kita itu terlalu kecil jika dibandingkan dengan kemahatauan Tuhan. Kita tidak akan pernah mengerti pilihan Tuhan. Tuhan itu sepertinya tidak adil. Namun kita bisa belajar dua karakter Tuhan, yaitu pilihan Tuhan adalah kedaulatan dan kasih karunia-Nya itu selalu cukup untuk kita. Kasih karunia Tuhan adalah sebuah hadiah bagi kita, anugerah, kasih karunia bagi kita, hadiah. Dan sangat jelas kita lihat dalam kehidupan Yakub juga. Tuhan berjanji kepada Yakub dalam sebuah mimpi bahwa Dia akan memberikan tanah perjanjian dan membuat keturunannya itu menjadi seperti debu di tanah. Melalui Yakub dan keturunannya, setiap bangsa akan diberkati. Kita pun juga merupakan keturunannya. Bahkan Tuhan akan menyertainya dimanapun dia berada. Tuhan melimpahkan belas kasihan dan kemurahan kepada setiap orang. Tuhan adalah Tuhan. Jalannya lebih tinggi dari jalan kita. Tak pernah terpikirkan. Karena pikirannya itu lebih tinggi dari pikiran kita. Kita mungkin tidak pernah tahu jalan pikirannya. Tetapi kita bisa tahu bahwa kasih karunia-Nya itu selalu melimpah dan tercurah ke atas kehidupan kita. Ya, kasih karunia-Nya itu selalu melimpah dan tercurah ke atas kehidupan kita. Jika kita mengalami lemah, ketika kita lemah, itu Tuhan memberikan kekuatannya. Ketika kita menghadapi situasi yang kelam, Tuhan memberikan cahaya. Ketika kita ada dalam kebingungan, Tuhan memberikan hikmat-Nya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ya, selanjutnya saya serahkan kepada CBB. Oke, thank you. Ya, kita langsung aja. Teman-teman, ada yang mau didoakan hari ini? Sehat semua ya teman-teman ya. Ada yang didoakan? Ada? Oke, kalau tidak ada kita mau sama-sama berdoa. Nanti saya minta tolong
Bro Paul ya. Bapak Paul minta tolong berdoa buat kita semua dan juga langsung aja ditutup dalam doa. Ini doa ya. Ya. Doa apa sama puji-pujian? Doa aja. Terima kasih Tuhan Yesus atas malam hari ini kami bisa berfellowship sama-sama Tuhan. Amin. Terima kasih atas firman-Mu malam ini Tuhan. Kami lebih menyadari akan diri kami. Kami lebih mengerti bahwa Engkau tidak pilih-pilih dalam memilih orang Tuhan. Yes. Engkau tidak melihat masa lalunya. Yang Kau lihat adalah hatinya Tuhan. Engkau yang lebih tahu mana yang Engkau pakai Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau memberkati semua yang tergabung di Brain Worship ini Tuhan. Engkau memberkati hidupnya, kesehatan mereka Tuhan. Amin. Dan apa yang dikerjakan oleh kedua tangan mereka Kau buat berhasil Tuhan. Amin. Kami tahu Tuhan, di tahun 2022 ini kami semua ingin melangkah bersama-Mu Tuhan. Kami ingin melangkah dengan penuh rasa syukur. Penuh rasa syukur dari hati kami yang paling dalam Tuhan. Kami ingin menyenangkan hati-Mu Tuhan, dan kami ingin lebih melekat lagi kepada-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.